Ketemu lagi dengan saya di tutorial aplikasi Sapa Desa. Nah, kali ini saya mau bahas tentang masalah yang sekarang ini tentang tentang bantuan sosial, penyerahan bantuan sosial yang ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, yang mungkin saat ini udah tahap ketiga ya bulan-bulan ini, yaitu terkait dengan COVID, pandemi COVID yang sedang kita alami di Indonesia. Jadi pemerintah mencanangkan program bantuan melalui dana desa itu untuk penduduk yang terdampak dan tidak mampu. Nah, desa sendiri tentunya membutuhkan dokumentasi, dan secara administrasi harus mencatat siapa-siapa yang berhak mendapatkan bantuan, kemudian waktu penyerahannya kapan, terus kalau siapa saja yang mendapatkannya gitu. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa Sapa Desa itu bisa melakukan pencatatan dengan baik untuk penyerahan bantuan. Oke, langsung saja. Saya anggap Bapak dan Ibu sudah tahu membedakan ini halaman beranda, ini halaman admin atau halaman jeroan gitu. Ini halaman beranda, ini halaman depan rumah kita, sedangkan halaman ini adalah halaman dalam rumah kita, yaitu untuk setting-setting segala sesuatu yang berkaitan dengan tampilan di depan di sini. Oke, langsung saja. Di sini ada menu bansos, yaitu ada submenu bantuan sosial dan penerima bantuan. Kita klik bantuan sosial. Di bantuan sosial ini kita berikan nama bantuannya dulu. Kita tentukan nama kategori bantuannya. Kategori dalam nama bantuannya itu apa? Misalnya namanya adalah bantuan langsung tunai. Di keterangannya, bantuan ini menggunakan dana desa. Statusnya aktif, artinya aktif itu adalah masih berlangsung itu bantuannya. Disimpan. Kemudian ada kategori yang lain, misalnya ada bantuan sembako yang diberikan oleh PT Anugerah Sejahtera DSR seperti itu, status aktif. Nah, setelah kita buatkan nama bantuannya, tentu yang menerima bantuan ini siapa gitu kan, begitu. Di sini nah ada nama bantuan, ada keterangannya, kemudian statusnya aktif atau tidak aktif, kemudian ada pilihan aksi. Di sini ada edit, misalnya edit ini adalah mengganti misalnya keterangan ini ataupun namanya, misalnya tidak sesuai, kita edit namanya, misalnya ganti hurufnya tidak sesuai, misalnya seperti itu, atau penamaannya salah tadi, klik simpan, nanti akan berubah, ataupun deskripsinya atau keterangannya ini kita rubah. Nah, setelah kita buat nama bantuannya, tentu kita akan menentukan siapa yang mendapat bantuan ini. Di sini di menu aksi ini ada gambar mata, ini adalah klik detail atau melihat detail dari bantuan ini. Klik saja detailnya. Nah, di sini ada detail bansos tersebut, nama bantuan sembako, keterangannya ini statusnya aktif. Kemudian di sini ada tabel penerima bantuan. Nah, penerima bantuannya belum kita tentukan. Nah, saatnya kita tentukan siapa saja yang menerima bantuannya. Nah, penerima bantuan sendiri tentunya adalah warga desa kita sendiri yang datanya itu sudah masuk ke dalam data
database aplikasi. Ke dalam database aplikasi kita tinggal klik tambah penerima bantuan. Nah, di sini ada banyak nih. Ini kita cari namanya siapa gitu. Kita cari namanya AN. Nah, di sini ada, anggap saja ini penerima bantuannya. Saya klik ini, saya klik tambah ini, saya klik tambah ini. Saya contohkan 4 orang. Oke, sudah kelihatan di sini tabel yang penerima bantuannya. Jika misalnya salah tadi memasukkan data, misalnya Abduliana ini bukan penerima bantuan, tinggal diklik aksi hapus saja. Jadi dia salah input data artinya gitu. Misalnya tadi ada kesalahan, kita bisa hapus. Ternyata yang benar adalah ini, Abdul Kamil. Itu seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita tadi melewati proses memberi nama bantuan, kemudian kita menentukan siapa penerima bantuannya. Nah, saatnya kan nama bantuannya udah ada, penerima bantuannya udah ada, saatnya kita akan melakukan penyerahannya. Kapan akan diserahkan, seperti itu. Kita tentukan jadwal. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu penerima bansos. Nah, nama yang tadi berada bantuan sembako, bantuan langsung tunai. Nah, di bantuan sembako tadi kita sudah tentukan siapa penerimanya. Kita aja bantuan langsung tunai, siapa yang menerimanya. Tadi kita tentukan apa? Oh, ini bantuan sembako. Nah, kita tentukan tanggal berapa didistribusikan. Di sini ada tombol tambah distribusi. Klik saja, klik tambah distribusi. Judulnya misalnya penyerahan sembako PT. Nah, tanggalnya anggap aja tanggalnya adalah tanggal hari ini. Deskripsi dilakukan di Balai Desa. Simpan. Setelah itu akan muncul penerima bantuannya. Kita sudah menentukan nama bantuan, kemudian penerimanya siapa, kemudian jadwal penyerahannya. Nah, tahap terakhir adalah penyerahannya sendiri. Jadi untuk memudahkan pencatatannya, kita sudah menentukan nama, kemudian tadi penerimanya, kemudian jadwalnya. Nah, saat penyerahan, ketika Pak Abdul Kamil ini sudah menerima bantuan sembakonya, kita klik di aksi ini, klik saja, klik. Oke, kalau sudah hilang, berarti Pak Abdul ini sudah menerima paket sembakonya. Kalau ini artinya belum, kita klik saja. Pak Ahmad sudah, kita serahkan lagi pada Pak Adi, sudah. Acana, kita klik juga, sudah. Jadi seperti itu, gampang sekali jadinya. Kita sudah tentukan namanya, kita sudah tentukan penerimanya, kita tentukan jadwalnya, kemudian kita tinggal serahkan kepada penerimanya tersebut. Jadi gampang, semuanya tercatat rapi, tidak akan hilang. Dalam artian tidak akan hilang itu adalah kalau kita pakai pencatatan dengan kertas, itu kemungkinan akan robek, basah, ataupun ketinggalan, tercecer. Kalau kita pakai dokumen seperti Excel ataupun dokumen spreadsheet yang lainnya, itu bisa saja kita lupa nyimpannya di mana. Nah, sedangkan dengan aplikasi ini, hal itu bisa dihindari semua karena tersimpan di dalam database aplikasi ini dan tidak akan hilang. Begitu Bapak dan Ibu. Untuk menu bantuan sosial ini.
yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang lagi sedang kita alami. Nah, menu bantuan ini sendiri tentunya nggak hanya terbatas pada pemberian bantuan langsung tunai dana desa, itu enggak. Kita bisa buat kategori, misalnya kategorinya nama bantuannya adalah bedah rumah. Misalnya ada dari PT apa gitu pengen memberikan dana CSR-nya untuk masyarakat di lingkungan PT tersebut, melakukan operasional atau melakukan usahanya, memberikan dana berupa dana CSR untuk bedah rumah masyarakat lingkungan PT, misalnya seperti itu. Namakan saja, jadi kita beri namanya bantuannya adalah bedah, misalnya gitu, bedah rumah, kemudian keterangannya SK PP libur seperti itu. Kemudian tentukan siapa saja yang mendapatkan bantuan ini berdasarkan kategori dari berdasarkan data penduduk yang sudah masuk ke dalam database. Misalnya ini Pak Asmadi, otomatis ini Pak Asmadi yang mendapatkan bantuan untuk bedah rumah tersebut. Setelah dari sini, setelah kita tentukan siapa penerimanya, masuk ke bikin jadwal kapan akan dibedah gitu kan, ataupun kapan akan secara simbolis rumah itu dibantu untuk dibedah atau direnovasi, misalnya seperti itu. Saya kasih judul renovasi tahap 1, tanggalnya anggap aja tanggalnya ya sekarang. Dilakukan 3 tahap. Nah, seperti itu. Simpan. Jika sudah dilakukan, tinggal klik. Artinya Pak Asmadi sudah mendapatkan bantuan bedah rumah. Jadi menu bansos ini tidak hanya dapat digunakan dalam masa pandemi yang sekarang ini, tapi bisa untuk kedepannya misalnya ada bantuan-bantuan yang lain. Begitu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya paparkan sedikit ini bisa dimengerti tentang menu bantuan di aplikasi Sapa Desa. Oke, tetap semangat membangun desa. Sekian dan terima kasih.